Max pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi, di mana pada awalnya ia menemukan radio rusak dan terus berusaha melakukan perbaikan sampai akhirnya ia tersambung dengan Eugene saat ini. Semula dirinya hanya berniat untuk mencari teman dan Eugene selalu dapat menghiburnya di setiap perbincangan, hingga suatu ketika Mercer yang merupakan kakak kandungnya sendiri mengetahui apa yang telah ia lakukan, dan sejak saat itu radio pun dirampas sampai pada akhirnya muncullah seorang yang bernama Stephanie untuk memancingmu datang ke tempat ini. Sebenarnya Max mempunyai banyak kesempatan untuk memberitahu hal ini secara langsung, namun ia lebih memilih diam karena melihat Eugene begitu bahagia menikmati hari-harinya. Dengan itu Eugene pun kembali menanyakan di mana Stephanie yang asli berada dan apa sebenarnya maksud dari semua ini. Max pun menegaskan bahwa Stephanie hanyalah fiksi, dan kita juga tahu apa yang akan terjadi karena semua pemimpin mempunyai ambisi besar untuk menguasai setiap kelompok yang tersebar di luar sana. Di keesokan harinya, Horsby pun membawa Milton beserta beberapa rombongan pergi ke Alexandria untuk menindaklanjuti proyek peluasan wilayah mereka. Setibanya di sana, Eren pun menyambut kedatangan mereka dengan baik dan mulai menjelaskan bagaimana tempat ini bekerja, di mana komunitas mandiri ini tak mempunyai insinyur resmi dan hanya bermodalkan sedikit rancangan yang sempat Maggie berikan untuk pembangunan. Bahkan di sana Mercer juga menyampaikan kekagumannya, sehingga Daryl menegaskan bahwa sudah banyak sekali peperangan yang mereka lewati untuk sampai di titik ini. Setelah merasa puas memeriksa Alexandria, Horsby pun langsung meminta Eren membawa Milton pergi ke Oceanside menemui Rachel untuk menawarkan kesepakatan. Rachel pun menyambut kedatangan mereka dengan baik, namun perihal kesepakatan dirinya sangat menghormati Maggie untuk mengambil keputusan. Dengan penolakan dari Rachel, mereka pun bergegas pergi berniat untuk kembali ke Alexandria. Di sana Horsby juga seperti kehilangan muka terhadap Hilltop dan mulai menyalahkan Eren atas kegagalan kesepakatan yang mereka rencanakan. Namun Eren benar-benar tak peduli karena ini semua di luar wewenangnya. Hingga tiba-tiba perjalanan mereka terhadang dengan adanya kelompok zombie yang ternyata Maggie dan lainnya telah sibuk melakukan pembantaian di sana. At ease. Hey Maggie. Hingga Maggie yang telah selesai melakukan tugasnya pun menanyakan kepada Eren dan Daryl mengapa mereka membawa kelompok asing sampai sejauh ini. Eren pun menjelaskan bahwa sudah dapat dipastikan bahwa wilayah mereka akan sangat terbantu dengan kedatangan mereka. Hingga perhatian mereka terpecah ketika Horsby datang mengajak Maggie berburu untuk sedikit mencairkan suasana.
Dengan itu mereka benar-benar mulai memasuki hutan dan Milton meminta anggota lainnya pergi menjauh karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Maggie. Dimana pada saat itu secara perlahan Milton merayunya untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kelompok mereka demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak-anak di masa depan. Meski Milton terlihat begitu meyakinkan, namun Maggie enggan memberi tanggapan untuknya. Milton pun tak menyerah begitu saja dan terus mencoba membangun kedekatan di antara mereka hingga beberapa zombie mulai mendekat. Dan bersamaan dengan itu juga diperlihatkan dengan Jerry yang tengah mengantar Ezekiel melakukan pemeriksaan rutin, dimana pada kesempatan kali ini Tommy memberitahu bahwa mereka telah siap mengangkat tumor yang bersarang secepatnya. Jerry pun merasa heran mendengar hal itu karena seharusnya Ezekiel masih harus menunggu antrian cukup lama. Namun Tommy menegaskan bahwa saat ini Ezekiel berada di daftar yang paling atas dan bahkan mereka juga tak perlu memikirkan biaya lagi. Jerry pun sangat senang mendengar hal itu, namun tidak dengan Ezekiel yang malah merasa sangat penasaran di sana. Hingga setibanya di rumah, Carol datang untuk memastikan keadaan Ezekiel baik-baik saja. Dan seketika itu ia langsung sadar bahwa wanita barbar inilah yang telah membantunya. Namun bukannya senang, Ezekiel malah terlihat begitu marah karena di tempat ini masih banyak orang yang mempunyai penyakit berbahaya. Namun tanpa basa-basi lagi, Carol menegaskan bahwa dirinya hanya tak mau kehilangan sosok yang kuat dari kesalahan sistem ini, karena banyak sekali orang-orang rendahan yang diselamatkan, namun tak mau berbuat apa-apa demi kelompoknya. Singkat cerita, setelah proses perburuan yang panjang, Maggie pun mengajak mereka mampir ke Hilltop dan siapa sangka kedatangannya langsung disambit baik karena saat ini para petugas kelompok berseragam telah tiba sebelum Maggie datang dan mulai bergerak untuk perbaikan, dan terlebih lagi dengan keberadaan Daryl di sana tentu memperlengkap kesenangan mereka. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Horsby yang berambisi menjadikan tempat ini sebagai wilayah Commonwealth pun kembali mendekati Maggie untuk menyampaikan bahwa dirinya mempunyai 50.000 pasukan yang siap dikerahkan untuk memperbaiki wilayah ini. Namun Maggie tetap tak tertarik sedikit pun dengan tawaran-tawaran yang diberikan karena dirinya merasa dapat membangun tempat ini bersama orang-orangnya sendiri. Hingga tiba-tiba suara tembakan terdengar yang ternyata dengan senjata-senjata yang canggih dan anggota Milton miliki, para zombie berhasil terbantai dengan sangat mudah. Siapa sangka hal itu membuat Margaret mulai tertarik dengan keberadaan mereka. Namun tidak dengan Maggie, dia langsung bergegas mendekati Milton untuk menyampaikan bahwa dirinya masih teguh pada pendirian seperti semula. Setelah penolakan yang Maggie berikan, Daryl pun mulai berpamitan karena dirinya akan segera ikut kembali ke Commonwealth bersama Milton dan anggota lainnya. Maggie pun tak merasa keberatan dengan hal itu karena dirinya sadar bahwa jalan mereka sudah berbeda. Namun siapa sangka ternyata Margaret dan beberapa penduduk Hilltop lainnya juga telah berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut serta bersama mereka. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat amat bersedih. Setelah itu Horsby masuk jauh ke dalam hutan melampiaskan amarahnya atas penolakan yang Maggie berikan. Aaron yang merasa penasaran pun menyempatkan diri untuk datang mendekat. Namun seketika pria itu menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan setelah beberapa waktu, Milton menarik pasukannya pergi. Elijah dan satu rekan yang memutuskan tetap tinggal pun selalu berusaha menjaga Hilltop dari zombie yang terus berdatangan. Di sela kebersamaan mereka, Lydia mulai berpamitan untuk pergi menghadiri undangan pesta Commonwealth yang sempat ditinggalkan. Untuk itu, Elijah pun sempat berbasa-basi untuk menemaninya pergi. Hingga tiba-tiba Got a rider coming. seorang pemuda datang mendekat dengan luka yang sangat parah, yang tentu saja hal itu membuat mereka merasa penasaran atas apa yang telah terjadi. Namun pria itu tak sanggup lagi memberi penjelasan dan hanya menitipkan sebuah surat untuk mereka di sana. Dengan kejadian itu, Lydia dan Elijah pun segera menemui Maggie untuk mengajaknya bergegas karena ternyata isi dari surat yang diberikan berisi tentang sebuah peta dan meminta mereka pergi ke sana. Maggie menolaknya dengan tegas, khawatir surat ini hanyalah jebakan
Namun Lydia kembali mengatakan bahwa pria yang tewas memberikan surat dengan sangat tulus dan dirinya benar-benar yakin bahwa ada hal buruk yang telah terjadi di luar sana. Benar saja, setelah perdebatan yang cukup panjang, Maggie yang tak mau melihat Lydia dan Lygia pergi seorang diri pun memutuskan untuk menuruti permintaan mereka. Di sepanjang perjalanan, Lydia juga tak lupa menanyakan mengapa Maggie selalu menolak tawaran baik yang Commonwealth tawarkan, dan seketika Maggie menegaskan bahwa dirinya menaruh kecurigaan besar dari balik kebaikan yang mereka tunjukkan hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan adanya 3 orang berseragam yang telah tewas berubah menjadi zombie dengan luka yang sangat mengenaskan. Dengan itu mereka pun merasa semakin penasaran akan apa yang telah terjadi, hingga siapa sangka Aaron dari kejauhan mulai mendekat ke arah mereka dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Seminggu sebelum hari ini, Aaron yang berada di Commonwealth menyempatkan diri datang ke khotbah Gabriel untuk sedikit mendapat pencerahan. Hingga setelah sesi perkhotbahan selesai, secara perlahan Aaron mulai merayu Gabriel untuk ikut serta menjalankan sebuah misi dengannya. Karena kali ini Aaron dilibatkan dalam sebuah tim untuk mengevakuasi kelompok dengan anggota berjumlah puluhan orang yang masih berada di luar sana. Gabriel pun merasa tertantang dengan apa yang Aaron sampaikan. Hingga ketika seseorang pria muda bernama Jesse datang mengajak Aaron bergegas, Gabriel juga memutuskan untuk ikut serta bersamanya. Setelah beberapa waktu berlalu, dengan dipimpin seorang pria bernama Toby, Aaron dan Gabriel sudah sangat dekat dengan titik lokasi yang mereka tuju. Benar saja, mereka pun mendekat dan Aaron mulai memanggil para penjaga untuk menawarkan sedikit makanan yang mereka miliki sebagai tanda niat baik atas kedatangan mereka ke tempat ini. Seketika satu wanita pelontos keluar datang mendekat untuk mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Namun sebelum itu mereka diminta untuk menyerahkan semua senjata jika tak mau hal buruk terjadi. Hingga sampai akhirnya mereka bertemu dengan pria psikopat anjay, pemimpin dari kelompok ini. Aaron yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun langsung angkat bicara perihal maksud kunjungan ini, yang berniat mengajak mereka tinggal bersama di Commonwealth untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan apa yang Aaron sampaikan, Mas Parjo nampaknya mulai tertarik untuk melanjutkan perbincangan di antara mereka, hingga tiba-tiba Toby bangkit dan melumpuhkan Mas Parjo dengan sangat brutal. My job. Keep him hostage. Yang siapa sangka, beberapa jam sebelum keberangkatan mereka ke tempat ini, Toby mendatangi ruangan hospice, di mana pada saat itu dirinya diminta untuk membantai semua anggota kelompok Mas Parjo karena mereka telah berani merampas persediaan senjata. Semula Toby merasa tak tertarik dengan misi ini, namun Horsby menegaskan bahwa ini semua misi yang penting dan hanya orang-orang terlatih yang dapat melakukannya. Kini Toby mulai mengurung Parjo di sebuah ruangan untuk menanyakan keberadaan senjata yang telah mereka rampas sebelumnya. Mas Parjo pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu menau akan apa ya maksud dari semua ini, sehingga Toby the real psikopat terus menghajarnya dengan sangat amat brutal. Gabriel selaku hamba Tuhan yang taat pun tak tega melihat Mas Parjo diperlakukan seperti binatang dan berniat menghentikan Toby dari semua hal gila ini. Seketika Toby pun semakin tak terkendali dengan meminta para petugas menahan Gabriel, sementara dirinya langsung membunuh habis Mas Parjo di sana. Aaron yang melihat perbuatan gila ini pun sangat marah karena dari awal dirinya datang untuk merekrut anggota baru ke Commonwealth, bukan untuk melakukan pembantaian. Namun tetap saja Toby tak memperdulikan hal itu dan memintanya untuk diam, hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan keributan di luar yang ternyata Jesse tengah berusaha melarikan diri dan
Kini Maggie yang telah bersama Aaron pun menjelaskan bahwa dirinya menerima surat peta dari seorang pemuda yang justru hal itu membuat Aaron merasa bingung karena dirinya tak pernah meminta Jesse pergi menemui Maggie. Karena di saat perdebatan berlangsung, Negan yang ternyata telah tinggal di tempat ini cukup lama pun datang mendekati Jesse untuk menyuruhnya pergi ke Hilltop meminta bantuan kepada Maggie. Bahkan asal kalian tahu, setelah Negan meminta Jesse pergi, ia dan Annie juga mulai menyelinap masuk ke dalam untuk menyelamatkan Gabriel di sana. Sekarang Toby yang sudah benar-benar diselimuti amarah pun tak mau misinya gagal dan mulai menginterogasi anggota Mas Parjo yang tertangkap untuk memberitahu penjelasan persenjataan Commonwealth yang telah dirampas. Namun mereka benar-benar tak mengetahui apa yang Toby katakan karena mereka tak merasa pernah melakukannya. Dan Negan dan Annie yang telah berhasil menyelamatkan beberapa anggota Mas Parjo yang tersisa pun hanya bisa diam menanti kekejaman Toby segera berakhir. Hingga di tengah kepanikan yang terjadi, kita difokuskan dengan Maggie dan lainnya yang telah tiba mulai melumpuhkan satu persatu penjaga sebagai permulaan untuk membalas kekejaman mereka. Sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke Commonwealth, di mana Daryl dan Rosita diminta untuk bersiap karena mereka harus segera pergi berpatroli. Untuk itu mereka pun bergegas menyiapkan diri dan segera bergegas menempati pos keamanan. Hingga setibanya di sana mereka benar-benar semakin bingung ketika Bastian datang mendekati mereka, di mana pria muda Daryl beban keluarga itu meminta Daryl dan Rosita untuk menjarah sebuah rumah yang dipenuhi zombie agar dirinya bisa selalu terlihat trendy layaknya muda-mudi masa kini. Daryl pun menolak dan menegaskan bahwa dirinya tak akan melakukan tugas bodoh seperti ini. Namun seketika Bastian merasa geram, mulai mengancam keselamatan anak-anak di tempat ini, yang tentu saja hal itu membuat Daryl sangat marah di sana. Namun meskipun begitu, Daryl mulai sadar bahwa bocah tengil ini merupakan putra satu-satunya Milton sang penguasa Commonwealth, sehingga ia yang tak mau anak-anak dari Alexandria terancam pun terpaksa pergi melakukannya. Hey. New power for the lock. Hingga siapa sangka di sela-sela ketegangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan yang memberitahu titik lokasi uang berada dan juga terus memohon agar dirinya segera dikeluarkan dari tempat ini. Rosita pun memintanya untuk tenang dan menceritakan akan apa yang telah terjadi, di mana ternyata wanita bernama Aprilia ini juga sengaja dikirim untuk melakukan misi gila sampai akhirnya terjebak di sana. Daryl yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun bergegas mencari pembangkit listrik untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Sedangkan Rosita tetap menunggu di sana untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Tak butuh waktu lama, dengan cepat Daryl berhasil menemukan sebuah generator pembangkit listrik di rumah ini. Namun aksinya sempat terhenti dengan adanya zombie yang mendekat, sehingga Daryl harus berjuang keras di sana. Setelah perjuangan yang cukup panjang, listrik pun berhasil dihidupkan dan Rosita langsung membuka sandi keamanan untuk segera masuk ke sana. Seketika Aprilia pun memberitahu lokasi berangkas dan Daryl bergerak dengan cepat agar mereka dapat segera pergi meninggalkan tempat ini. Dan dengan alarm keras yang terpasang di rumah ini, para zombie pun datang mendekat sampai akhirnya membuat mereka terkepung di sana. Untuk itu Daryl mulai memasang sedikit perlindungan ke tubuh Aprilia agar dapat segera pergi, hingga tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sisi luar mendekat ke arah mereka yang ternyata You know where we were? No, you didn't show us. Said you came here to steal some money. Looting houses now? Is that it? Mercer dan Carol datang membawa mereka keluar dari tempat ini karena Mercer telah mendapat informasi dari Castile dan Alves akan pencurian yang tengah mereka lakukan.
Mendengar hal itu, Daryl menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas gila yang Bastian berikan karena pria muda beban keluarga telah mengancam keselamatan anak-anak mereka. Menyadari tak ada waktu lagi untuk berdebat, mereka pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun di tengah usaha yang mereka lakukan, Aprilia tak sengaja membuat para zombie menyadari keberadaan mereka. Dan setelah berhasil keluar tapi di dalam, Mercer pun mengajak mereka mendekati kastil dan Alves untuk memberikan apa yang telah mereka dapatkan. Namun siapa sangka Mercer yang muak dengan semua ini langsung membantai habis mereka berdua dan menegaskan kepada Daryl untuk sedikit melawan agar Bastian tak terlalu menginjak-injak harga dirinya. Seketika Bastian pun begitu senang melihat mereka kembali dengan hasil yang memuaskan, dan bahkan dengan pedenya ia juga meninggalkan beberapa hasil curian yang padahal itu sama sekali tak penting untuk mereka. Kembali ke Maggie dan kawan-kawan yang terus menyusuri setiap sudut ruangan, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Annie yang langsung menodongkan senapan kepadanya. Namun seketika Elijah tak tinggal diam dan langsung menodong balik si Annie, yang tentu saja Negan terlihat begitu senang melihat tingkah konyol mereka. We live here. Maggie pun benar-benar heran bagaimana bisa mereka bertemu di tempat ini. Namun Negan tak mau basa-basi dan mengajak mereka untuk segera bergabung dengan anggota lainnya. Seketika Maggie kembali menanyakan perihal senjata yang menjadi persoalan. Namun dengan tegas Annie mengatakan bahwa orang-orangnya tak mengetahui semua masalah ini. Tak mau terlalu lama dalam posisi ini, Annie pun mengatakan bahwa ada yang harus keluar dari persembunyian untuk memantau situasi sekaligus mencari keberadaan anggota lain yang masih tertinggal. Seketika Negan berniat pergi, namun Annie memintanya untuk tetap berada di tempat ini karena dirinya akan mengajak Maggie bersamanya. Benar saja, mereka pun langsung bergegas tak mau membuang-buang waktu lagi, dan pada saat itu Negan juga mulai menjelaskan kepada Lydia dan lainnya bahwa dirinya telah lama bergabung dengan kelompok ini dan bahkan dirinya juga telah menikah dengan Annie, yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Setelah sekian lama, Negan ijek doyan wedon jebule cuk. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Annie pun memberitahu mereka bahwa para prajurit Commonwealth tengah menyebar dan waktu ini dapat mereka gunakan untuk berpindah ke tempat persembunyian yang aman. Siapa sangka pada saat itu Negan mulai menyadari sesuatu, di mana ia tak sengaja melihat Herschel, putra Maggie, ditahan salah satu prajurit Commonwealth, sehingga dirinya harus bergegas pergi menyelamatkannya di sana. Dengan itu Negan pun kembali menghubungi Annie untuk memberitahu Maggie bahwa ada tamu tak diundang, si Herschel, anak kesayangan. Maggie sempat merasa cemas, namun Negan memintanya tetap fokus karena dirinya akan terus memastikan semua baik-baik saja. Semula Maggie masih merasa was-was, namun Annie yang telah mengetahui masa lalu mereka juga meminta Maggie untuk tidak menaruh kecurigaan karena Negan saat ini sudah benar-benar berubah. Dan kini Negan pun kembali mendekati Herschel untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun siapa sangka bocil itu mengetahui Negan lah yang telah membunuh Glenn, ayah kandungnya sendiri, dan berniat untuk balas dendam. Negan pun sadar betul akan apa yang Herschel rasakan. Ia sudah sadar bahwa dirinya pantas mati mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Namun Negan sangat berharap Herschel tak melakukannya sekarang karena suara tembakan akan membuat Toby dan lainnya mengetahui posisi mereka saat ini. Hingga Lydia yang menyadari hal itu pun segera mendekat dan berusaha menenangkannya di sana. Kembali ke Maggie dan Annie yang terus melakukan penyusuran, tanpa sengaja melihat Toby dan anggotanya melintas ke arah persembunyian mereka. Untuk itu Maggie segera menghubungi Gabriel dan Aaron untuk merencanakan sesuatu. Sedangkan Toby mulai menemukan jejak yang tertinggal dan hampir saja berhasil menemukan tempat persembunyian. Namun untung saja Gabriel dan Aaron segera mengalihkan perhatian mereka. Stop! Drop it! Toby pun segera menyusul dan terlihat sangat marah melihat keberadaan mereka. Semula Aaron dan Gabriel juga seperti sudah benar-benar pasrah, hingga tiba-tiba That's good. Listen, need to talk things.
Setelah pembantaian yang terjadi, Hornsby pun datang ke TKP untuk menginterogasi Aaron dan Gabriel mencari tahu kelompok siapa yang telah menyebabkan kekacauan ini. Karena bagaimana bisa semua anggotanya yang terlatih tewas mengenaskan, sedangkan Gabriel dan Aaron yang cacat malah berhasil selamat sehat walafiat. Aaron dan Gabriel menegaskan bahwa mereka tak tahu apa-apa yang telah terjadi karena ketika kekacauan berlangsung mereka sibuk menyelamatkan diri. Hornsby pun tak mempercayai pengakuan mereka, namun dirinya juga tak dapat menuduh secara langsung karena tak mempunyai bukti yang kuat. Maka dari itu ia mulai memutuskan untuk mengajak mereka pergi ke Hilltop menginvestigasi kasus ini lebih dalam. Karena Hilltop merupakan wilayah terdekat yang berpotensi besar terlibat dengan kekacauan ini. Sementara itu di Commonwealth, diam-diam Eugene meminta Connie dan Kelly datang karena Rosita juga menemukan sebuah kejanggalan ketika bertugas. Di sana Rosita mulai menjelaskan bahwa dirinya dan Daryl baru saja diminta Bastian untuk mengambil uang di sebuah rumah dan tak sengaja menemukan seorang wanita bernama Aprilia di sana. Dengan itu Kelly pun menunjukkan sebuah catatan nama yang ia dapatkan setelah beberapa waktu Tyler menghilang, dan siapa sangka dalam catatan juga terdapat nama April, sehingga mereka sangat yakin bahwa semua ini saling berikatan. Namun jika Milton terlibat dalam hal ini, mereka harus mempunyai dukungan dari orang dalam agar dapat lebih mudah membongkar kebusukan mereka. Eugene pun bergegas pergi menemui Max untuk menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang telah anggotanya temukan. Bahkan ia juga menceritakan bagaimana Daryl dan Rosita ditugaskan ke sebuah rumah hanya demi uang dan tanpa sengaja menemukan seseorang wanita yang terkurung di sana. Sialnya sebelum Max memberi tanggapan, ada petugas kebersihan datang mengganggu perbincangan mereka. Namun meskipun begitu, ternyata Max tak tinggal diam dan bergegas pergi menemui Mercer untuk membahas perlakuan Bastian yang menyimpang. Mercer pun sangat terkejut mendengar Max membahas permasalahan ini dan memintanya untuk tetap diam agar posisi mereka tetap aman. Sementara itu Ezekiel yang telah berhasil melewati masa kritis dan berangsur pulih kembali datang menemui Tommy untuk memintanya melakukan sesuatu. Semula Tommy sama sekali tak tertarik dengan kedatangannya, namun Ezekiel menegaskan bahwa dirinya mempunyai satu teman yang tengah sakit parah dan ditelantarkan pemerintah. Maka dari itu Ezekiel sangat yakin bahwa Tommy orang yang baik dan mau melakukan sedikit prosedur kecil untuk menyelamatkannya. Benar saja, Tommy yang tak mau berpikir panjang lagi mulai tertarik dengan apa yang Ezekiel sampaikan dan langsung mengajaknya untuk mengambil peralatan secara diam-diam. Mereka sangat berhati-hati melakukan tugas ini karena jika tertangkap sudah pasti akan menjadi masalah besar. Namun sialnya, salah satu petugas mengetahui aksi mereka di sana. Sedangkan kini Hornsby yang terus memimpin perjalanan ke Hilltop tak sengaja melihat beberapa zombie melintas, sehingga dirinya langsung meminta Daryl, Aaron, dan Gabriel turun tangan untuk membuktikan kemampuan mereka. Dan setibanya di Hilltop, Maggie yang melihat kedatangan mereka pun langsung menanyakan apa maksud dari kunjungan ini. Untuk itu Hornsby menjelaskan bahwa dirinya tengah mencari kelompok yang telah membunuh para anggotanya dan ia berharap dapat melakukan pemeriksaan agar dirinya yakin Hilltop tak terlibat dalam masalah ini. Seketika Hornsby menyimpan kecurigaan besar atas kelompok Maggie pun langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam. Bahkan dengan adanya sebuah mobil yang terparkir membuat kecurigaannya semakin memuncak. Maggie sempat merasa cemas karena memang mobil inilah yang ia gunakan untuk melakukan penyerangan. Namun untung saja Hornsby tak dapat membuktikan kecurigaannya. Tak puas dengan hal itu, Hornsby mulai datang mendekati Herschel yang tengah menyendiri, berharap bocil kematian ini mengetahui sesuatu akan apa yang telah terjadi. Herschel yang sudah paham dari maksud kedatangannya pun lebih memilih diam, namun Hornsby terus mencoba memaksanya di sana. Elijah yang menyadari hal itu langsung datang mendekat menghentikan Hornsby dan seketika Maggie, Daryl beserta anggota lainnya juga bergegas datang ke arah mereka. Hornsby yang sadar akan posisinya saat ini pun meminta semua anggotanya untuk menurunkan senjata sampai akhirnya memutuskan pergi dengan kemaluan karena tak dapat membuktikan kecurigaan terhadap Maggie dan kawan-kawan.
Kini Ezekiel dan Tommy tertahan di sebuah ruangan atas aksi yang telah mereka lakukan. Namun siapa sangka Carol segera datang untuk melepaskan mereka. Dengan itu Ezekiel pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan kembali mengajak mereka bergegas pergi. Hingga setibanya di sana Tommy benar-benar terkejut karena ternyata selama ini banyak sekali pasien yang ditelantarkan para petinggi. Tak mau fokus akan hal itu, Ezekiel segera memintanya untuk memulai tindakan. The abdomen now. I'm peritonitis. Trust me. I know you can. How can we help? Antibiotics. Take this clamp. Be in there. Gauze. Dan setelah meninggalkan Hilltop, Daryl pun datang mendekati Aaron dan Gabriel untuk mengingatkan bahwa Hornsby akan terus berusaha memecahkan kasus ini sehingga dirinya berharap mereka selalu menjaga diri. Sedangkan kini beberapa prajurit mulai datang mendekati Hornsby untuk memberitahu bahwa seseorang yang membawa senjata mereka telah ditemukan. Hornsby yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun mengajak mereka bergegas, namun siapa sangka terjadi sedikit perlawanan di sana. Since you've caused me more than a handful of... And I'm here to argue. Beberapa hari setelah rombongan Hornsby pergi, Maggie yang merasa permasalahan ini akan menjadi panjang pun mengajak Elijah dan lainnya pergi membawa Herschel mencari tempat persembunyian. Sementara itu setelah pertemuannya dengan Leah, Hornsby entah menghilang kemana. Karena kini kita hanya diperlihatkan dengan Daryl, Aaron, dan Gabriel yang terus digiring beberapa prajurit untuk menyusuri setiap lokasi bersamanya. Kini Hornsby yang telah membuat kesepakatan dengan Leah pun mulai memintanya pergi membawa prajurit terbaik untuk membunuh Maggie. Leah yang juga menyimpan dendam dengannya pun segera bergegas karena dirinya juga merasa sangat terbantu dengan keberadaan mereka. Sementara itu di sepanjang perjalanan, Maggie dan anggotanya terus merasa cemas dengan hal buruk yang setiap saat mengancam. Untuk itu Maggie kembali mengingatkan Herschel untuk tetap waspada karena semua usaha yang mereka lakukan saat ini demi kebaikan di masa depan. Hingga siapa sangka mereka dikejutkan dengan kedatangan Lydia yang meminta mereka untuk bergegas mengikutinya. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun tiba di sebuah tempat yang ternyata ini adalah tempat persembunyian Negan dan kawan-kawan. Untuk itu Maggie tak mau berbasa-basi lagi dan langsung menceritakan bahwa Hornsby sempat memeriksa Hilltop dan dirinya berniat untuk menitipkan Herschel sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Negan yang juga merasa terlibat pun menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Namun Maggie menolak karena Negan harus tetap menjaga Herschel dan juga Annie yang tengah mengandung. Di sisi lain Daryl, Aaron, dan Gabriel yang terus berada di bawah pengawasan pun mulai menyadari akan adanya kesempatan untuk melarikan diri. Dan lihatlah Cok. Dan kini Max yang mulai mendukung rencana Eugene untuk membongkar semua kebusukan keluarga Hilltop pun nekat menyelinap mengambil beberapa berkas yang akan menjadi bukti penting di sana. Usaha Max hampir saja ketahuan dengan kedatangan Bastian. Namun untuk saja pria beban keluarga ini tak menyadari akan apa yang Max lakukan dan langsung beranjak pergi begitu saja. Dengan itu Max pun langsung memberikan semua berkas yang berhasil ia dapatkan dan bahkan tanpa mereka ketahui Magna juga telah mengundang Ezekiel untuk membantu mereka mencari seseorang yang bisa menyebar bukti-bukti ini secara cepat. Di malam harinya, Leah yang telah tiba di Hilltop pun langsung memulai pergerakan seperti apa yang Hornsby perintahkan. Hingga tiba-tiba
Dengan ledakan yang telah mereka siapkan, Maggie dan kawan-kawan pun berencana untuk langsung menyerang. Namun siapa sangka ada satu penembak jitu yang telah mengetahui posisi mereka dan langsung melumpuhkan Marco di sana. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Bahkan seketika Maggie sadar bahwa Leah juga berhasil selamat dan juga terus berniat menyerang sehingga mereka harus segera pergi melarikan diri. Hornsby yang telah tiba di Hilltop pun sangat marah melihat bekas ledakan yang menewaskan anggota-anggota terbaiknya. Maka dari itu ia segera menghubungi Leah untuk memintanya membatalkan serangan. Namun Leah benar-benar tak peduli karena ada dendam yang harus dibalaskan. Sedangkan Aaron, Daryl, dan Gabriel yang terus melakukan pencarian tanpa sengaja menemukan berkas perkemahan Hornsby dan mulai menyadari bahwa Leah juga dilibatkan. Untuk itu Daryl segera meminta Aaron dan Gabriel untuk berpencar agar dapat segera menemukan posisi mereka. Di tengah-tengah situasi menegangkan ini, Maggie yang tak mau Lydia dan Lygia dalam bahaya meminta mereka untuk segera pergi menyelamatkan diri. Hingga setelah beberapa waktu berlalu tanpa sengaja menyadari keberadaan Leah dan langsung melepas tembakan untuknya. Hingga tiba-tiba Maggie pun terbangun dalam posisi terikat tepat di hadapan Leah. Namun meskipun begitu, ia tetap berusaha terlihat tenang dan mengajaknya berbincang mengenang apa yang telah ia lakukan untuk mengulur waktu. Hingga pada akhirnya Maggie berhasil melepas ikatan dan Daryl datang tepat waktu untuk melumpuhkan wanita tersebut. Namun sepertinya mereka belum dapat bernapas lega karena Daryl menyadari bahwa kelompok Hornsby datang mendekat. Dengan itu Daryl pun melepas beberapa tembakan untuk mengalihkan perhatian dan membawa Maggie pergi menyelamatkan diri. Hornsby yang murka dengan semua ini pun tak mau basa-basi lagi dan langsung mengerahkan semua anggotanya untuk menahan semua wilayah yang berhubungan dengan mereka. Dan setelah pengeklaman wilayah terjadi, Maggie dan Daryl selalu kucing-kucingan menghindari Hornsby dan anggota yang terus mencari mereka. Hingga tiba-tiba terdengar suara aneh semakin mendekat yang ternyata Look what we found. We're to take out shithead in the Dickless Brigade. Gabriel dan Aaron datang membawa Negan dan Annie yang memutuskan untuk membantunya menyelesaikan permasalahan ini. Dengan itu mereka mulai mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Namun Gabriel mengingatkan bahwa mereka juga harus mengeluarkan semua anggota yang berada di Commonwealth sebelum benar-benar melancarkan aksi mereka. Hingga seketika Daryl mengatakan bahwa mungkin saja Negan dapat melakukannya, mengingat para penjaga yang belum mengenalinya. Setelah sepakat dengan rencana ini, mereka tak mau membuang-buang waktu lagi, di mana Negan langsung menikam salah satu anggota Hornsby yang tengah terjaga dan memberikan persenjataan kepada Daryl untuk mengalihkan perhatian. Benar saja ketika Hornsby mulai datang mendekat, Daryl langsung memulai serangan dan lihatlah cok. Take it down, then find the rest. Now! Sedangkan Negan yang tengah berusaha keluar dari tempat ini sempat terdesak dengan adanya prajurit Hornsby yang terus mengejar. Untuk itu Daryl yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya pun langsung menghadang mereka agar dapat segera pergi ke Commonwealth menjalankan misinya. Sementara itu di Commonwealth ternyata keadaan juga tak kalah mencekam karena para penduduk mulai melakukan demo massal setelah Connie dan lainnya berhasil menyebar keburukan yang terjadi. Dengan itu para warga terus mendesak Milton menyerahkan Bastion untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tercela. Pada saat itu Mercer yang melihat Rosita pun datang mengingatkannya untuk bertugas, mengingat keadaan yang benar-benar kacau saat ini. Hingga di tengah-tengah perbincangan mereka, salah satu petugas meminta Mercer untuk segera pergi menemuinya yang ternyata
Negan datang seperti apa yang direncanakan, di mana dirinya datang atas utusan Daryl dan mulai menjelaskan bahwa Hornsby saat ini tengah menggunakan nama Milton untuk melakukan penyerangan hebat di luar sana. Sedangkan kini Carol yang tengah bersama Judith, Gracie, dan RG juga mulai menyadari ada dua anggota Hornsby datang ke arah mereka, sehingga Carol yang mempunyai firasat buruk pun meminta mereka untuk segera menyelamatkan diri. Dua orang itu pun benar-benar datang dan seperti tengah mencari sesuatu. Namun untung saja Carol dan anak-anak lainnya berhasil menghindari pertemuan mereka. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, diam-diam Jerry datang membawa Negan, di mana pria preman pensiun kita mulai menjelaskan bahwa kelompok Hornsby tengah memburu Maggie dan kawan-kawan, sehingga dirinya diutus untuk membawa semua anggota di tempat ini pergi sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Mendengar hal itu, seketika Carol meminta Jerry untuk membawa semua anak-anak ke tempat persembunyian yang telah lama mereka siapkan. Dan tak lupa Carol juga meminta Negan untuk bersiap karena mereka akan melakukan sesuatu. Jerry yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun langsung membawa Judith, Gracie, dan RG melewati kerumunan menuju tempat persembunyian. Anggota Hornsby yang terus menyusuri tempat ini pun mengetahui pergerakan mereka, namun untung saja Jerry menyadarinya dengan cepat dan bergegas membawa anak-anak keluar dari situasi mencekam ini. Di sisi lain, Yumiko yang mulai geram melihat para penduduk terus mendesak pun meminta mereka untuk bersabar, hingga Milton beranjak pergi dan mengonfirmasi ajudannya untuk segera menjalankan kode B14. Apa tuh bang? Sorry bro, nggak tahu. Saya tahunya 14B, bukan B14. Yumiko yang menyadari keadaan semakin tak terkendali pun pergi menemui Magna untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun Magna menolak tegas akan hal itu karena dirinya tak akan pernah pergi jika Yumiko dan Tommy tak ikut serta bersamanya. Hingga perbincangan mereka terpecah ketika terdengar pemberitahuan keras oleh salah satu kepala keamanan yang meminta semua penduduk mengevakuasi diri karena ternyata semua keributan ini telah memancing banyak koloni zombie datang ke arah mereka. Has been detected 5 miles out immediately. I repeat, as far as the word target. You heard him. Dan setelah berhasil mengantar Negan pergi, Daryl pun kembali menemui Maggie dan lainnya untuk mulai menyusun rencana penyerangan. Gabriel menjelaskan bahwa hal itu tak akan mungkin dapat dilakukan karena banyaknya anggota Hornsby di tempat ini. Hingga tiba-tiba Annie mulai menyadari sesuatu di sana, di mana Annie mulai mengajak mereka ke ruang bawah tanah dan mulai memancing Hornsby datang ke tempat ini agar mereka dapat melakukan serangan secara langsung. Sementara itu, Carol yang telah mengetahui persembunyian Bastian pun segera mengajak Negan mendekat dan berencana untuk menyerahkannya kepada Milton. Karena Carol harus menyampaikan kebodohan Hornsby yang tengah menyerang kelompok dengan mengatasnamakan Commonwealth dan berharap Milton dapat bekerja sama untuk membantu mereka menghentikannya. Dengan itu mereka pun segera pergi, namun siapa sangka ada yang menyadari keberadaan Bastian di sana. Negan yang tak mau rencana ini gagal pun meminta Carol untuk terus bergegas dan Clear them. Di keesokan harinya, Mercer yang menyadari koloni zombie semakin mendekat pun mengajak Rosita dan anggota lainnya menghadang mereka. Suasana begitu mencekam, mengingat banyaknya zombie yang datang. Bahkan beberapa anggota Mercer juga mulai terjebak, sampai akhirnya mereka harus kehilangan beberapa orang di sana. Sementara itu Milton yang tengah berdiskusi dengan Yumiko menyadari solusi dari semua masalah ini pun dikejutkan dengan kedatangan Carol yang membawa Bastian ke hadapan mereka. Milton pun sangat marah dengan Bastian yang telah membuat namanya benar-benar hancur. Namun seketika Carol mengatakan bahwa mereka mungkin dapat saling membantu jika Milton dapat menghentikan Hornsby yang tengah menggunakan nama baik Commonwealth untuk menyerang komunitasnya. Milton pun sangat terkejut mendengar hal itu karena dirinya benar-benar tak mengetahui penyerangan yang Hornsby lakukan. Dan setelah menunggu cukup lama, para anggota Hornsby benar-benar terpancing datang mendekat ke arah mereka. Dan Drop your weapon. Guns on the ground. Weapon.
Dalam momen ini, Daryl yang sudah benar-benar muak dengan Hornsby berniat untuk langsung menghabisinya, hingga Milton yang telah tiba di sana langsung meminta Daryl untuk menghentikan semua ini. Semula Daryl benar-benar sudah tak peduli lagi, namun Carol segera mengingatkan bahwa sudah ada sebuah kesepakatan di antara mereka. Dan setelah apa yang terjadi, Carol mulai menjelaskan bahwa mereka mendapatkan semua pasokan air, tanah, api, udara dari semua kekacauan ini, dan Pamela akan menggunakan Hornsby untuk membersihkan nama keluarga sebagai gantinya. Sementara itu, Hornsby yang telah berada di tangan Milton mengira dirinya akan segera dilepaskan dan semua kembali berjalan normal, namun ternyata tidak, karena seperti apa yang Carol katakan, Hornsby akan diadili untuk membersihkan nama keluarga Milton. Benar saja, dengan disaksikan Daryl dan kawan-kawan, Milton mengumumkan bahwa Hornsby lah dalang dari semua kekacauan dan akan mengadilinya dengan hukuman yang berlaku. Para warga pun begitu senang mendengar apa yang Milton sampaikan, namun tidak dengan Max yang sadar betul bahwa semua hanyalah kebohongan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berkemas untuk melanjutkan sepak terjang di mana Aaron akan membawa Jerry dan Lygia pergi ke Oceanside untuk memastikan keadaan Cindy dan anggota lainnya baik-baik saja sebelum nantinya pulang untuk membangun Alexandria. Namun lain dari hal itu, Daryl, Carol, dan lainnya memutuskan untuk tinggal lebih lama di tempat ini karena mereka sadar masih ada sesuatu yang harus diatasi. Di sisi lain, Milton yang menginginkan nama Bastian benar-benar bersih mulai memintanya untuk berpidato di hadapan para penduduk ketika pesta yang akan mereka adakan berlangsung. Awalnya Bastian pun menolak, menganggap hal seperti ini adalah sebagai kebodohan. Namun dengan tegas Milton mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meneruskan pemerintahan di kota ini. Sedangkan Daryl yang mulai merasa bosan mulai mempersiapkan diri untuk mengajak Judith berburu bersama. Namun seketika RJ memberitahu bahwa Judith telah menghilang entah kemana, yang tentu saja hal itu membuat Daryl merasa cemas dan segera mengajak Carol untuk mencarinya. Lain dari semua kesibukan itu, Max pun menyampaikan kepada Eugene bahwa mereka harus segera merencanakan sesuatu untuk menggagalkan Milton yang berencana menjadikan Bastian sebagai penerusnya. Dengan itu, Max pun mulai membawa Eugene pergi ke ruang tahanan menemui Hornsby agar ia dapat memberikan informasi untuk membongkar semua keburukan ini. Namun Hornsby seperti enggan ikut campur dengan semua permasalahan karena ini akan sangat berbahaya dan bahkan dapat membuat mereka berakhir dalam kurungan sepertinya. Yang tanpa kalian sadari, dua anggota Hornsby masih terus melakukan pergerakan di luar sana. Dan Can we help you? kini Daryl yang telah berhasil menemukan Judith pun sadar akan apa yang tengah dirasakan dan juga mulai meminta maaf jika dirinya sering membuat kesal. Namun lain dari semua itu, Daryl berharap Judith dapat tumbuh menjadi sosok yang kuat seperti apa yang selama ini mereka harapkan. Dengan itu Judith pun kembali bangkit dan bergegas pergi menikmati kesenangan bersama teman-temannya. Nasi bocil, maklum. Sedangkan Max yang tak mau menyerah terus berusaha mencari cara untuk memperlancar rencana mereka. Hingga ketika Milton beranjak pergi, dirinya mulai mendekati Bastian dan diam-diam merekam semua perbincangan di tempat ini. Yang siapa sangka Bastian benar-benar melontarkan kata-kata buruk terhadap Commonwealth dan seisinya seperti apa yang Max harap. Dengan itu Max bergegas pergi untuk memberikan rekaman ini kepada Eugene sebelum kemeriahan pesta benar-benar dimulai. Seiring berjalannya waktu, pesta kemeriahan pun dibuka dengan pergulatan Mas Paijan beserta beberapa pesaingnya. Dan lihatlah, tak lupa di sana Milton juga mengajak Bastian naik ke atas panggung untuk sedikit menyampaikan pidato yang telah ia siapkan. Hingga di tengah-tengah situasi ini, Eugene benar-benar memutar rekaman yang telah Max berikan, yang tentu saja membuat mereka semua sangat amat terkejut. Seketika Bastian pun sadar siapa di balik kejadian ini sehingga Max harus segera melarikan diri. Bahkan pada saat itu, siapa sangka mayat-mayat yang dibunuh anak buah Hornsby juga mulai bangkit dan tentu saja membuat suasana semakin seru di sini.
Come on, let's go. Give me the gun. Horse stay portion of the ridge can do. Dengan kematian Bastian, Milton pun terlihat sangat marah dan seketika menegaskan kepada Mercer untuk segera menangkap Eugene untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Nembe wae kejalin hubungan baik, malah wis harap war full squad neh, marah parah-parah. Mercer yang menyadari adiknya terlibat pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan segera meminta anggotanya untuk membawa semua orang yang bersangkutan dengan Eugene ke hadapannya. Bahkan Rosita yang telah berstatus menjadi militer di tempat ini juga distatuskan sebagai tahanan dan mulai melalui penginterogasian yang dilakukan oleh Mercer secara langsung. Di mana pada kesempatan ini Mercer menegaskan kepada Rosita untuk meminta Eugene keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, karena jika tidak sudah dipastikan semuanya akan menjadi semakin mengerikan. Namun sepertinya Rosita sama sekali tak gentar dengan ancaman yang diberikan dan bahkan bergegas pergi meninggalkan ruangan ini begitu saja. Seketika Rosita pun segera datang menemui Daryl yang tengah menyembunyikan Eugene dari pencarian untuk memberitahu bahwa mereka harus segera mencari cara mengeluarkan Eugene sebelum Mercer menangkapnya. Eugene yang mendengar hal itu pun menolak dengan tegas karena dirinya tak akan mungkin meninggalkan Max dalam bahaya. Mungkin terlihat bodoh, namun Rosita tahu betul akan apa yang dirasakan Eugene saat ini, sehingga dirinya memutuskan untuk mencarinya di luar sana agar mereka berdua dapat keluar dari tempat ini bersama. Benar saja, tak butuh waktu lama Rosita pun melihat keberadaan Max dan bersiap untuk segera membawanya pergi. Namun sialnya, para penjaga juga melihat keberadaan Max dan langsung menangkapnya di sana. Dengan penangkapan ini, Mercer pun segera menemui Max untuk memintanya menandatangani surat permintaan maaf dan melimpahkan kesalahan kepada Eugene agar dirinya terbebas dari hukuman. Namun Max menolak dengan tegas karena seperti yang kita tahu bahwa Eugene membuat Bastian terbunuh karena berusaha untuk menyelamatkannya. Mercer pun tak menyangkal hal itu. Namun hanya inilah satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk melepaskan Max dari hukuman. Siapa sangka Max malah sangat kecewa mendengar hal itu karena mempunyai kakak pecundang yang selalu menuruti hukum yang padahal sudah melenceng jauh dari kebenaran. Sedangkan Milton yang telah mengetahui anggota Hornsby yang membuat para zombie bermunculan pun datang ke ruang tahanan untuk memintanya bertanggung jawab atas semua ini. Mendengar hal itu, Hornsby meminta maaf karena memang benar dirinya berniat membuat kekacauan namun tidak dengan membunuh Bastian. Seketika Milton pun terdiam dan mulai mengambil sebuah koin dari sakunya karena mereka akan bertaruh atas nasib Hornsby selanjutnya. Hornsby pun begitu cemas dengan permainan ini, namun untuk saja dirinya mengambil pilihan yang tepat hingga tiba-tiba I don't understand. beberapa penjaga datang membawa Bastian yang telah berubah menjadi zombie dan Milton memintanya untuk memberi makan Bastian dengan sarden dendeng dari anak buahnya yang telah mati. Beralih ke Aaron dan kawan-kawan, nampaknya perjalanan ke Ocean Shade banyak sekali mendapat hambatan. Bahkan pada saat itu Jerry juga sempat terjatuh sehingga mereka harus mencari tempat untuk beristirahat sementara waktu. Dan setibanya di sana, tanpa sengaja Aaron mulai menyadari hubungan Lydia dan Lygia mulai rentan, yang tentu saja membuatnya merasa penasaran. Dengan itu ia pun datang mendekati Lydia untuk mulai menanyakan apa yang terjadi di antara mereka. Secara perlahan Lydia mulai menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya selalu teringat dengan Henry dan belum dapat menerima orang baru dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Aaron mulai menceritakan bahwa dirinya juga sempat mempunyai pasangan dan merasakan kehilangan yang sama, di mana dulu dirinya benar-benar sedih, merasa hidupnya sudah tak berguna lagi. Namun kita juga harus sadar bahwa setiap perpisahan pasti akan terjadi dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Hingga di malam harinya, Lydia dan Aaron yang tengah terjaga pun dikejutkan dengan suara-suara aneh yang mendekat dan
good? Seketika mereka pun terjebak dalam sebuah bangunan dan sudah benar-benar terkepung. Bahkan pada saat itu Jerry juga menyadari suatu keanehan ketika ada salah satu zombie yang dapat membuka pintu ke arahnya. Ini langka ini bro, ini langka. What the hell? Dengan itu Aaron segera meminta mereka semua untuk naik ke atas menyelamatkan diri. Bahkan di tengah-tengah ketegangan mereka, Jerry kembali melihat zombie yang merangkak naik dan bahkan berniat mengambil sebuah batu untuk menyerang. Dengan itu Aaron mengira bahwa ini adalah sosok zombie penyamar dan langsung menghajarnya habis-habisan di sana. Namun ternyata zombie-zombie saat ini sepertinya sudah benar-benar berevolusi. Zombinya sudah semakin pintar. Makin seru nih. Atas kejadian itu di keesokan harinya, mereka pun segera melanjutkan perjalanan karena tak mau hal yang lebih buruk kembali terjadi. Sedangkan dengan tertangkapnya Max, Rosita mulai datang menemui Daryl dan Eugene untuk mengajak mereka pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal itu, Eugene kembali menegaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal walau apapun yang terjadi, karena semua ini masalah hati yang benar-benar harus diperjuangkan. Dan siapa sangka setelah menyampaikan perpisahannya, Eugene nekat datang ke kantor pusat untuk menyerahkan diri, mengakui kesalahan dan menegaskan Max tak terlibat dengan semua kekacauan ini. Mercer yang mendengar hal itu pun langsung bergegas pergi menemui Max untuk menyampaikan keputusan Eugene yang tentu saja membuatnya sangat amat bersedih. Sedangkan Rosita yang telah siap meninggalkan tempat ini tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa tamu tak diundang dan ternyata Carol mengalami hal yang sama, sehingga dirinya harus berjuang keras untuk pergi menyelamatkan diri. Bahkan saat ini Daryl juga tengah terlibat dalam pertarungan mematikan dengan orang-orang yang tengah berusaha menangkapnya. Namun untung saja, ketika keadaan mulai mendesak, Carol segera datang dan Yumiko yang mengetahui semua ini perbuatan Milton pun sangat marah dan segera datang memintanya untuk menghentikan semua ini. Namun dengan santainya Milton pun menegaskan bahwa semua ini akan tetap berlanjut sampai Eugene benar-benar dinyatakan bersalah di pengadilan dan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dengan tegas Yumiko pun menolak untuk dilibatkan dalam persidangan karena dirinya tak akan mungkin memberikan kesaksian palsu yang akan merugikan temannya sendiri. Namun Milton benar-benar tak peduli karena hanya itulah yang dapat Yumiko lakukan saat ini untuk menyelamatkan anggotanya. Bingung dengan situasi ini, Yumiko pun bergegas pergi menemui Tommy untuk memberitahu apa yang telah terjadi, di mana Milton mengancamnya dengan memburu dan menahan semua anggotanya untuk memberi kesaksian yang akan memberatkan Eugene. Mendengar hal itu, Tommy pun mengatakan bahwa Yumiko tak mempunyai pilihan lain selain menuruti apa yang Milton perintahkan. Tommy sadar bahwa ini hal yang berat, namun Yumiko harus mengorbankan sesuatu untuk memastikan anggota lainnya tetap aman. Yang tentu saja jawaban itu semakin membuatnya bimbang. Hingga setelah selesai dengan pertemuan mereka, Yumiko kembali beranjak pergi dan tak sengaja menemukan Connie yang berhasil meloloskan diri di sana. Dengan itu Connie pun menjelaskan bahwa dirinya berhasil menyerang sampai akhirnya dapat bersembunyi di tempat ini. Namun meskipun begitu, ia belum dapat bernapas tenang karena dirinya harus segera mencari Kelly yang masih tertinggal di luar sana. Yumiko pun melarang tegas hal itu karena ia benar-benar tahu bahwa keadaan di luar sana sangatlah berbahaya untuknya. Sementara itu Daryl dan Carol terus bergerak mencari cara untuk menyelamatkan semua anggotanya, di mana mereka mulai menikam petugas yang berjaga dan terus mencari ruang tahanan Hornsby untuk mencari informasi. Setibanya di sana mereka pun benar-benar terkejut melihat pemandangan ini. Namun Daryl yang tak mau membuang-buang waktu lagi langsung menikam zombie Bastian dan menginterogasi Hornsby berharap mengetahui keberadaan rekan-rekannya saat ini. Rasa takut yang telah mendarah daging pun membuat Hornsby lebih memilih diam, hingga Carol menggunakan cara lain dengan berusaha merayunya di sana.
Benar saja, Hornsby mulai mengatakan bahwa dirinya mengetahui tempat di mana orang-orang ditahan dan bahkan dirinya juga mempunyai cara untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun sialnya dirinya tak dapat pergi jauh karena ada sebuah alarm yang terpasang di kakinya. Carol pun tak peduli dengan hal itu dan memintanya untuk bersiap. Dan Right here. Go, get him out of here. Milton yang mendapat kabar pelarian Hornsby pun segera datang mendekat dan seketika kemarahannya semakin memuncak ketika melihat zombie Bastian sudah hancur berantakan. Sedangkan Carol dan Hornsby yang telah berhasil keluar harus terpisah dari Daryl setelah upaya pelarian yang mereka lakukan. Dengan itu Carol pun segera meminta Hornsby untuk memberitahu langkah selanjutnya hingga tiba-tiba beberapa penjaga datang mendekat untuk menyusuri tempat ini. Seketika Hornsby kembali mengajak Carol bergegas pergi karena dirinya mempunyai tempat persembunyian yang benar-benar aman untuk menghindari para petugas yang tengah melakukan pencarian saat ini. Hingga setibanya di sebuah bangunan kosong terbengkalai, mereka terus memeriksa tempat untuk memastikan tak ada orang lain selain mereka. Hingga tiba-tiba beberapa zombie yang telah lama menghuni tempat ini terus berusaha menyerang. Hornsby pun sangat ketakutan dengan keberadaan mereka. Namun untung saja ada Carol, si wanita barbar yang selalu siap siaga dalam segala situasi. Sorry. Like. Setelah berhasil membantai zombie-zombie meresahkan ini, Carol pun mengajaknya untuk kembali bergegas. Namun sialnya langkah mereka terhenti dengan adanya beberapa penjaga yang telah menanti kedatangan mereka. Hingga siapa sangka Daryl berhasil menyusul mereka dengan selamat dan seiring berjalannya waktu, proses pengadilan Eugene pun benar-benar digelar dan tepat di sana Milton memperingatkan Yumiko untuk memberi pidato yang benar jika tak ingin hal buruk terhadap Connie karena para prajurit juga telah berhasil menangkapnya. Dalam posisi tertekan, Yumiko pun mulai memperkenalkan diri, menceritakan sedikit pandangannya terhadap Eugene sebagai teman lama dan bahkan juga memperkenalkan Tommy kepada mereka semua. Hingga Yumiko yang tak mau terus tertekan dalam situasi ini menegaskan bahwa dirinya akan siap membela Eugene sampai titik darah penghabisan dari kebohongan yang Milton tuduhkan. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat amat terkejut. Kini setelah berhasil menghindari kejaran pasukan Milton, Hornsby pun memperlihatkan sebuah tempat yang berpotensi besar dijadikan sebuah tempat penampungan dan bahkan ia juga tak segan-segan memberitahu rute yang harus mereka lewati untuk segera tiba di sana. Dengan itu Daryl dan Carol yang merasa tak membutuhkannya lagi pun segera memintanya untuk pergi karena mereka sadar bahwa Hornsby hanyalah pria yang dipenuhi dengan kebohongan dan akan selalu menjadi benalu di setiap perjalanan mereka. Mendengar hal itu, Hornsby pun sangat kecewa dan merasa telah dikhianati. Namun mereka sudah benar-benar tak peduli dan ternyata kini Maggie juga telah tertahan bersama Gabriel dan Rosita di sana. Sehingga ketika menyadari penjaga mulai lengah, mereka berniat untuk segera melarikan diri. Sialnya, penjaga yang menyadari pelarian ini langsung berusaha menghentikan Maggie dan hingga di keesokan harinya Rosita pun dikejutkan dengan kedatangan prajurit yang telah menjadi zombie. Untung saja Gabriel dapat menanganinya dengan mudah dan segera mengajaknya pergi karena mereka harus mencari tempat berlindung mengingat prajurit Milton yang masih berada di sekitar mereka. Sementara itu rombongan Ezekiel dan kawan-kawan yang telah tiba di suatu tempat mulai diarahkan untuk bekerja dengan baik sesuai apa yang diperintahkan dan selalu mengikuti aturan jika tak ingin mendengar kejadian buruk terhadap anak-anak yang kini telah berada di tangan mereka.
Tak lupa mandor sawit ini juga menunjukkan beberapa orang untuk menjalankan tugas lain, di mana Annie yang tengah mengandung juga terpilih, dan tentu saja hal itu membuat Negan merasa cemas. Sedangkan Daryl dan Carol terus menyusuri rute yang sempat Hornsby sampaikan, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kereta yang masih aktif di sana. Bahkan perhatian mereka semakin terpecah ketika beberapa petugas membawa Connie datang dan berniat untuk membawanya pergi. Dengan itu Daryl merasa tak dapat lagi membantunya, namun Carol menegaskan bahwa mereka akan terus mencari cara untuk menghancurkan mereka. Benar saja, melihat kereta yang beranjak pergi, Carol langsung mengajak Daryl untuk melakukan pengejaran. Sedangkan Maggie yang masih terlunta-lunta mencari rekan lainnya mulai bersembunyi ketika menyadari satu petugas Pilton yang melintas ke arahnya. Hingga ketika satu zombie datang mendekat, Maggie pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan prajurit tersebut. Dengan adanya zombie kecil ini, seketika Maggie pun kembali teringat dengan Herschel yang berada di tangan mereka. Namun meskipun begitu, dirinya tak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan agar dapat segera membawanya kembali. Hingga tanpa sengaja Carol dan Daryl yang melintas melihat keberadaannya di sana. Dengan pertemuan mereka, Maggie pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Namun Carol tetap memintanya untuk tenang karena dirinya sangat yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Everything gonna be alright. Hingga Gabriel dan Rosita yang melihat keberadaan mereka pun segera mendekat untuk menanyakan keadaan Daryl saat ini. Yang ternyata Daryl tengah melakukan penginterogasian keras untuk mencari tahu titik lokasi penampungan. Pria itu pun diam, tak mau memberikan jawaban sedikit pun. Hingga ketika Rosita dan lainnya datang mendekat, Gabriel teringat bahwa pria ini merupakan salah satu jamaahnya. Untuk itu Gabriel pun mulai merayunya secara perlahan agar bersedia menyampaikan informasi yang mereka butuhkan. Benar saja, pria itu mulai angkat bicara, meminta mereka terus mengikuti jalur kereta untuk mencari jawaban dari semua ini. Dengan informasi yang telah ia katakan, pria itu pun meminta Gabriel untuk mendoakannya agar dapat memperoleh kematian yang tenang. Sedangkan Daryl dan lainnya mulai beranjak keluar untuk menyusun rencana yang akan mereka lakukan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, terlihat kereta yang mengangkut Connie mengalami kerusakan dan harus sedikit melakukan perbaikan di sana. Masinis yang tengah sibuk mengonfirmasi perjalanan ini pun dibuat terdiam dengan kedatangan Maggie, karena ternyata ini merupakan salah satu rencana yang telah Maggie dan kawan-kawan siapkan. Dengan itu Daryl dan lainnya pun langsung bergerak cepat hingga baku tembak tak dapat dihindarkan lagi. Drop it! Crossbow 2. Atas penyerangan ini, satu petugas pun menggunakan Connie untuk meminta mereka menyerahkan diri. Namun untuk saja, Connie si Wonder Woman berhasil melakukan pemberontakan dan seketika membuat prajurit itu lari ketakutan. Daryl yang tak mau melihatnya pergi begitu saja pun terus melakukan pengejaran. Dan sementara itu Negan yang cemas dengan Connie dan calon bayinya mulai mendekati Ezekiel untuk merencanakan pemberontakan. Ezekiel yang masih teringat jelas dengan kejahatan Negan di masa lalu pun sempat menolak. Namun Negan meminta Ezekiel mengesampingkan masa lalu yang pernah terjadi, karena saat ini kelompok mereka benar-benar dalam bahaya dan harus bekerja sama untuk mengatasinya. Setelah perundingan yang mereka lakukan, Ezekiel dan lainnya pun mulai menyusun rencana untuk pergi melarikan diri dari tempat ini. Namun tiba-tiba Negan melihat Annie diperlakukan dengan sangat kasar, sehingga dirinya mendekati para penjaga agar mereka memperlakukan istrinya dengan sedikit lebih baik. Namun beginilah respon mereka.
Daryl dan Carol yang diam-diam telah mengawasi mereka pun segera kembali untuk memberitahu Maggie dan lainnya bahwa tak ada anak-anak di tempat ini. Mendengar hal itu, Maggie dan Rosita pun sangat cemas, namun Carol meminta mereka tetap tenang dan mengajak mereka untuk menghentikan semua kekejaman ini. Dan setelah pertikaian yang sempat terjadi, para petugas pun membawa Negan menemui Mas Herman selaku ketua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun setibanya di sana, Negan tak lantas langsung diberi hukuman karena ternyata Mas Herman sudah menyadari kedatangan kelompok Maggie yang tengah melakukan pengintaian, sehingga ia meminta Negan untuk membantunya menghentikan mereka. Negan pun seperti tak tertarik dengan apa yang Mas Herman sampaikan, namun pria itu tidak bodoh dan langsung meminta para petugas untuk mengantarnya menemui Annie yang tengah mereka tahan. Seketika, Negan benar-benar merasa sedih melihat istri dan calon bayinya dalam keadaan seperti ini, hingga ia berjanji kepada Annie akan membawa mereka keluar dari situasi ini dengan selamat. Sampai akhirnya ia kembali bergegas menemui Mas Herman di sana. Dan benar saja, kini Daryl dan Connie pun mulai menyusuri saluran pembuangan mencari celah untuk menyerang. Begitu juga dengan Maggie dan Carol yang dengan beraninya menyusup ke dalam ruangan mencari keberadaan Herschel dan anak-anak lainnya. Tentu situasi ini sangat mencekam karena jika ketahuan kita sudah tak tahu bagaimana nasib mereka ke depannya. Bahkan Maggie dan Carol juga hampir tertangkap, namun untung saja mereka masih dapat bekerja sama dengan baik di sana. Hingga di malam harinya setelah pertemuan Negan dan Mas Herman, tiba-tiba para petugas membawa seluruh tahanan pergi ke halaman untuk menyaksikan sesuatu yang tentu saja membuat Ezekiel dan lainnya bertanya-tanya akan apa yang akan terjadi. Yang ternyata Negan mengakui sebagai ujung tombak penyerangan agar Annie dan kelompok lainnya segera dibebaskan. Namun siapa sangka, setelah pengakuan yang Negan berikan, Mas Herman tak lantas merasa puas dan langsung meminta para penjaga untuk membawa Annie ke hadapannya. Negan pun benar-benar marah dengan hal ini, namun Mas Herman benar-benar tak peduli dan meminta para petugas untuk segera mengeksekusi mereka. Melihat hal itu, Ezekiel pun langsung maju tak gentar untuk menghentikan niat buruk Mas Herman, dan begitu juga dengan tahanan lainnya yang tak mau hanya berdiam diri. Semula para penjaga tetap berniat untuk melakukan perintah yang diberikan, namun dengan tegas Ezekiel mengingatkan bahwa kita semua mempunyai keluarga. Ayolah bro, sadar roh, biarlah dunia ini hancur, tapi kita jangan melakukan hal yang jelas-jelas salah. Siapa sangka hal itu benar-benar membuat hati mereka tergugah, dan bahkan salah satu prajurit juga mulai menodongkan pistolnya kepada Mas Herman secara terang-terangan, hingga tiba-tiba Daryl datang dan langsung melumpuhkan pria tersebut. Di sisi lain, Carol dan Maggie yang terus melakukan penyusuran telah berhasil menemukan keberadaan Herschel dalam keadaan sehat walafiat. Namun Rosita masih merasa begitu cemas karena belum melihat keberadaan Coco di sana. Dengan itu ia pun segera turun menemui Herman yang telah terbaring lemah untuk menanyakan keberadaan putrinya saat ini. Namun pria yang tak mempunyai rasa takut ini terlihat begitu tenang, sampai akhirnya Rosita benar-benar geram dan langsung membawa prajurit yang telah berubah menjadi zombie untuk mengakhiri sepak terjangnya. Yours, everything. Sementara itu perjalanan Aaron, Lydia, dan Jerry sempat terhenti dengan kedatangan Luke dan Jules yang berhasil menemukan mereka. Dengan itu Luke pun mulai memberitahu bahwa Oceanside saat ini sudah diambil alih Commonwealth, dan bahkan ia juga menambahkan bahwa semua pasukan tengah mencari keberadaan mereka. Namun Aaron meminta mereka untuk tetap tenang agar dapat mencari solusi untuk mengatasi semua ini. Hingga tiba-tiba koloni mulai datang memecah perhatian dan sedangkan di Commonwealth sendiri, persidangan Eugene atas pembunuhan Bastian terus berlanjut, di mana pada kesempatan kali ini Milton terus mendesak hakim agar segera mengeksekusinya. Yumiko, si sarjana Harvard pun tak bodoh dan langsung menggunakan rekaman suara yang ada untuk meluruskan apa yang telah terjadi. Atas kesaksian yang Yumiko berikan, persidangan langsung dihentikan untuk sementara waktu. Eugene yang kembali dibawa ke ruang tahanan pun mulai pasrah dan berpamitan kepada Max, berjaga-jaga jika dirinya dinyatakan bersalah. Mendengar hal itu, Yumiko pun tak mau pasrah begitu saja dan meminta Max untuk merayu Mercer agar membantu mereka menyelesaikan permasalahan ini. Max pun menegaskan bahwa dirinya tahu betul bahwa Mercer tak akan mungkin mengkhianati Milton. Namun seketika Yumiko teringat dengan Juanita yang juga ikut ditahan dan berencana menggunakan hal itu untuk merayu Mercer agar mau membantu mereka. Yes, emang bro, ada adegan-adegan yang menunjukkan Juanita dan Mercer menjalin kedekatan. Tapi percayalah, 18+ nggak patut disaksikan secara nyata. Tapi kalau dipraktekkan
langsung, nggak apa-apa sih. Dan ketika persidangan kembali berlangsung, proses pembelaan Eugene benar-benar tak lagi didengar. Para hakim terlihat sangat berpihak kepada Milton dan memutuskan Eugene bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan akan dieksekusi secepatnya di hadapan para warga. Hingga Eugene diseret ke dalam penjara dan Mercer langsung menyusulnya, yang ternyata Time to fuck shit up. setelah berhasil membunuh Mas Herman, Maggie dan para pendekar lainnya pun mulai berpamit terhadap orang-orang yang mereka sayangi, karena mereka harus melengsarkan kepemimpinan Milton secara jantan agar dapat segera mewujudkan dunia baru yang aman dan nyaman. Judith yang mengetahui hal itu pun bergegas mendekati Daryl dan menegaskan bahwa dirinya akan turut serta dalam misi ini. Semula Daryl sempat melarang, namun sekali lagi Judith menegaskan bahwa dirinya dilahirkan dari keluarga yang mempunyai kewajiban untuk membawa perubahan di dunia ini. Dengan itu mereka tak mau membuang-buang waktu lagi dan di sepanjang perjalanan mereka memanfaatkan untuk menyiapkan misi ini. Rosita pun menyampaikan bagaimana rencananya terhadap Gabriel dan dirinya juga berharap Mercer memihak kepada mereka agar semua cepat terselesaikan. Dan benar saja, karena ternyata Mercer tak berniat melaksanakan pengeksekusian Eugene, melainkan malah menyembunyikannya ke sebuah tempat karena dirinya sadar bahwa semua kesalahan ini harus segera dihentikan. Mengetahui hal itu, Eugene pun sangat senang dan menawarkan bantuan untuk mereka. Namun Mercer menegaskan bahwa Eugene hanya perlu bersembunyi sampai semua ini benar-benar selesai. Seiring berjalannya waktu, Milton yang menyadari bahwa Eugene telah meninggalkan ruang tahanan pun meminta Mercer memberi penjelasan tentang hal ini. Hingga setelah menyuruhnya pergi, Milton dengan tegas memerintahkan semua prajuritnya untuk tugas B-17. Yang entah apa lagi tugas itu, karena saya taunya 10B kali 55 sama dengan 550.000. Anjir. Dan kini agar tak menimbulkan kecurigaan, Mercer pun membawa salah satu anggotanya untuk berpura-pura menginterogasi Yumiko atas menghilangnya Eugene. Yumiko pun berakting dengan sangat baik di sana, hingga tiba-tiba satu penjaga lain datang memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin berkomunikasi dengannya, yang ternyata You there? For now. secara terang-terangan Juanita memberitahu bahwa dirinya tengah menuju Commonwealth bersama rekan-rekan membawa mantan tahanan Horsby untuk dijadikan saksi untuk melengsarkan Milton dan memulai peradaban yang baru. Tentu saja Mercer sangat lega mendengar hal itu, bahkan dirinya juga memberi arahan jalan yang aman untuk mereka. Namun sialnya perbincangan harus segera diakhiri karena alarm tanda bahaya di Commonwealth mulai berbunyi dan rekan Mercer datang memberitahu bahwa koloni zombie mulai mendekat ke wilayah mereka. Seketika Mercer pun bergegas memimpin pasukan untuk menghadang para zombie yang semakin mendekat, dan tak lupa dirinya juga meminta Max untuk tetap tenang karena akan ada bala bantuan yang akan datang. Sementara itu Aaron dan lainnya terus menyelinap di antara zombie dan mulai mencari tempat persembunyian yang aman untuk mereka saat ini. Namun siapa sangka malah petaka tiba-tiba terjadi, dimana ketika Elijah terhimpit banyaknya zombie, Lydia yang berusaha menolongnya malah tergigit di sana. Semula Lydia benar-benar tak peduli dan bersikeras untuk pergi menyelamatkan Elijah. Namun dengan tegas Aaron mengatakan bahwa Lydia harus ingat jika keadaannya tak segera diatasi semua akan segera berakhir. Dan Hold tight on me. You know what happened to me. This is the hardest part, okay? We're gonna get you through this, okay? setelah prosesi potong-memotong selesai, Lydia tak lantas memikirkan rebahan seperti apa yang kita bayangkan, melainkan berniat pergi melanjutkan perjuangan bersama rekan-rekan lainnya yang masih berada di luar sana. Mendengar hal itu, Aaron kembali mengingatkannya untuk tetap tenang di tempat ini, hingga pada akhirnya Jerry memberanikan diri keluar mencari rekan-rekan lain demi menuruti apa yang Lydia inginkan. Sedangkan Daryl, Carol, dan lainnya yang telah tiba sempat terdiam menunggu kedatangan Mercer. Namun seketika mereka mendengar bahwa tengah terjadi kekacauan, sehingga Daryl mengajak mereka bergegas menyusup ke dalam. Tyler pun terus memandu mereka menyusuri lorong untuk dapat melewati pos penjagaan. Namun siapa sangka di saat mereka memasuki sebuah aula, tiba-tiba anggota Milton yang telah menunggu kedatangan mereka langsung melakukan penyerangan. Dan lihatlah Joe.
hingga pada akhirnya Judith harus tertembak di sana. Melihat hal itu seketika semua pun terdiam dan Daryl langsung meminta Ezekiel melempar tabung LPG agar mereka dapat membawa Judith pergi meninggalkan tempat ini. Karena ternyata Milton sejak awal telah mengantisipasi rencana mereka dan bahkan berpengkhianatan Mercer juga telah terhendus dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Dengan itu mereka pun benar-benar bergegas pergi hingga siapa sangka tanpa sengaja mereka bertemu dengan Eugene, Max, dan Yumiko yang berniat membantu perjuangan mereka. Sementara itu di sisi luar juga tak kalah mengerikan karena para zombie terus berusaha menerobos masuk ke dalam dan bahkan ada beberapa zombie yang telah berevolusi menjadi lebih pintar, mulai memanjat dinding untuk melakukan penyerangan. Yang sialnya dalam kecemasan itu penjaga yang terserang tak sengaja menekan tombol pembuka pintu utama yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Petugas yang cemas dengan keadaan ini pun segera datang memberitahu Milton untuk segera memutuskan tindakan selanjutnya. Namun siapa sangka wanita itu hanya memikirkan diri sendiri dan memerintahkan semua prajurit untuk menjamin keselamatannya diri sendiri. Dengan itu seketika para pasukan Milton mulai memblokade kota dan bahkan Daryl beserta anggota lainnya yang tengah berusaha mencari perawatan untuk Judith harus terkepung di tengah koloni yang siap menyerang. Untung saja mereka mempunyai jiwa patriot tinggi dan tak kenal kata menyerah hingga ketika Luke dan Jules datang mendekat mereka segera bekerja sama membantai para zombie untuk keluar dari situasi mencekam ini. Daryl pun terus bergerak berharap ada seseorang yang dapat membantunya hingga tiba-tiba melihat Daryl bersungkur, tak berdaya, dan banyaknya zombie yang semakin mendekat, Judith pun mengerahkan sisa-sisa tenaga untuk memastikan keadaan mereka aman di sana. Sedangkan di sisi luar, mereka masih harus berjuang melewati kerumunan zombie ini, dan bahkan Jules juga sempat tergigit, yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Singkat cerita, Daryl pun terbangun dengan Carol dan lainnya yang telah berhasil melewati kerumunan para zombie. Namun meskipun begitu, mereka masih belum dapat bernapas tenang karena Luke terluka sangat parah sampai akhirnya tewas di sana. Yang tentu saja membuat mereka sangat bersedih. I'm gonna give her blood. Mine goes with anybody. Daryl yang melihat hal itu pun merasa cemas dan langsung meminta Carol untuk mendonorkan darahnya kepada Judith agar keadaannya segera membaik. Tanpa basa-basi lagi, Carol benar-benar melakukan tugasnya hingga tiba-tiba kembali terdengar koloni yang mendekat sehingga mereka harus bergegas memastikan keadaan mereka akan baik-baik saja. Daryl yang masih berada di sana pun sangat berharap Judith dapat segera pulih. Namun siapa sangka Carol malah kembali datang menemuinya untuk memberitahu bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini karena kawanan zombie sudah benar-benar mengepung tempat ini. Di tengah-tengah situasi menegangkan ini, Max pun menyempatkan diri membawa Juanita untuk mengeluarkan Mercer dari ruangan tahanan agar mereka dapat kembali berjuang bersama. Dan Mike!
Tanpa basa-basi lagi, mereka pun mulai mempersiapkan diri hingga pada akhirnya Aaron juga berhasil membawa Lydia bergabung bersama mereka. Sementara itu, situasi Rosita, Gabriel, dan Eugene juga tak kalah mencekam karena mereka harus membantai para zombie yang menghadang untuk menyelamatkan Coco dan anak lainnya. Hingga setelah perjuangan yang begitu panjang, pada akhirnya keberadaan mereka berhasil ditemukan dengan selamat, yang tentu saja membuat Rosita, Gabriel, dan Eugene merasa sangat senang di sana. Namun mereka belum dapat bernafas lega karena harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini, sehingga mereka mulai menerobos koloni zombie untuk mencapai sisi lain gedung. Dan lihatlah perjuangan mereka, cu. Eugene, up the pipe, go! Di malam harinya mereka pun berhasil berkumpul menjadi satu kesatuan, dan bahkan salah satu anggota Mercer juga datang untuk membawa mereka melewati pagar pembatas untuk mencapai persembunyian yang telah disiapkan. Siapa sangka setibanya di sana, Tommy langsung menyambut kedatangan mereka untuk merawat luka-luka Judith saat ini. Di tengah-tengah kesibukan yang berlangsung, Maggie pun menyadari Negan berniat pergi membunuh Milton seorang diri, sehingga dirinya harus bergegas untuk menghentikannya. Semula Negan menolak dan bersikukuh agar dirinya diperbolehkan menyelesaikan semua ini untuk menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Namun Maggie tak akan mengizinkan hal itu karena masih ada Annie yang sangat membutuhkan keberadaannya saat ini. Sedangkan Eugene yang melihat Rosita masih terjaga pun memintanya beristirahat dan dirinya akan menggantikan tugas untuk memastikan Coco dalam keadaan baik-baik saja. Namun Rosita menolak dan menegaskan bahwa dirinya tak mau menyia-nyiakan setiap detik kebersamaannya dengan Coco karena ternyata dirinya telah tergigit, yang tentu saja hal itu membuat Eugene sangat bersedih. Because I'm still right here. Dan setelah perawatan yang cukup panjang, Daryl pun merasa tenang melihat Judith yang sudah berhasil melewati masa-masa kritisnya. Namun lain dari hal itu, Mercer mulai menyadari bahwa semua penduduk Commonwealth yang berusaha menyelamatkan diri tengah dihadang para penjaga. Untuk itu ia pun meminta mereka semua pergi menyelamatkan diri, sementara dirinya akan menghentikan semua kekejaman karena ia tak dapat melihat para warganya mati tanpa perlawanan. Mendengar hal itu, Ezekiel menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan untuk menyelamatkan Commonwealth beserta para penduduknya. Begitu juga dengan yang lainnya yang menyetujui perkataan Ezekiel di sana. Man. Back up! Semula Milton tetap bersikeras dengan keputusan yang telah ia buat. Namun Gabriel yang menyadari para zombie sudah semakin mendekat tak perlu menunggu izin lagi dan bergegas untuk membuka pintu gerbang yang menjadi penghalang mereka. Seketika Milton pun meminta anggotanya untuk menghentikan Gabriel. Namun dengan tegas Daryl mengatakan bahwa para warga bukanlah musuh karena kita bukanlah Walking Dead atau zombie yang harus dibasmi. Mendengar hal itu, para penjaga pun mulai menurunkan senjata dan para warga terlihat begitu senang di sana. Bahkan ternyata Elijah dan Jerry juga berada di antara mereka, berhasil kembali dengan selamat, yang tentu saja memperlengkap kesenangan ini. Sedangkan Milton yang merasa kepemimpinannya telah berakhir segera mendekati zombie Mas Herman dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Maggie segera menghentikan hal itu karena kita harus sadar bahwa Milton harus mempertanggungjawabkan semua tindak kejahatannya. Sebelum itu mereka harus fokus menangani para zombie-zombie meresahkan ini, di mana mereka mulai berpencar menyiapkan bahan peledak dan juga sound system Pak Haji untuk memancing para zombie datang mendekat. Dan lihatlah keseruannya, cu. Bird is on its way. See you at the rendezvous. Blue Weevil. Where to go?
Setelah berhasil menyelesaikan semua ini, Milton pun ditetapkan sebagai tahanan seperti apa yang Negan rasakan dulu. Tak lupa Maggie juga datang menemui Negan untuk berterima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan. Namun meskipun begitu, secara terang-terangan dirinya mengatakan bahwa belum bisa memaafkan karena Glenn merupakan keindahan yang sempurna dan di setiap saat dirinya masih mengingat jelas akan apa yang pernah terjadi di antara mereka. Sehingga Maggie pun menegaskan bahwa Negan berhak membawa Annie tinggal di tempat ini, namun mereka tak bisa berdampingan bersama. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai menikmati kehangatan bersama untuk sedikit merayakan keberhasilan mereka. Dengan itu, Negan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi mencari jalannya sendiri. Hingga di tengah-tengah kebersamaannya berlangsung, Rosita mulai memberitahu Gabriel bahwa dirinya telah tergigit dan mulai merasakan perubahan, yang tentu saja hal itu membuatnya merasa sangat bersedih. Sadar akan keadaan Rosita, mereka pun mulai membawanya pergi menemui Coco sebagai salam perpisahan. Dan tak lupa Gabriel juga, Eugene mulai mengucapkan selamat tinggal sebelum waktu kematiannya tiba. Tak terasa 1 tahun tepat semua kita lewati bersama karena hari ini mereka tengah memperingati kematian Rosita dan anggota lainnya, sekaligus pengangkatan Ezekiel sebagai gubernur baru dan juga Mercer sebagai wakilnya. Namun meskipun begitu, Daryl tak mau melupakan Rick dan Magicom begitu saja, hingga Daryl berpamitan karena dirinya akan melakukan pencarian di luar sana. Di akhir season 11 episode 24 ini, kita diperlihatkan dengan Magicom yang terus berjuang mencari keberadaan Rick. Dan ternyata Rick juga masih hidup sampai saat ini, bro. Kenapa harus di akhir season gitu? Dan selesai. Yah, sedang banget anjing. Gila, series yang sangat-sangat panjang, bro. Sebuah kisah perjuangan di tengah wabah zombie yang disusun sangat rapi, detail, dan semua disajikan dengan cerita yang berurutan. Gila sih, saya benar-benar bangga bisa menumpas habis series ini, bro. Oh iya, perlu kalian ingat, series ini benar-benar berkesan buat RBB atau Rio Barabere, cuk, karena banyaknya lika-liku di setiap proses pengerjaannya selama ini dan nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Untung saja kata lelaki menyelesaikan apa yang telah dimulainya benar-benar membuat kita lebih semangat untuk menyelesaikannya gitu. Jadi mengingat panjangnya proses garapan yang kita lalui, jika kalian lupa dengan alur ceritanya secara rinci, kita akan mengerender semua hasil review dan akan kita jadikan menjadi satu video detail demi kalian ya. Nggak tahu itu panjangnya berapa jam atau 24 jam mungkin. Mungkin akan jadi video terpanjang, dan doakan saja PC kentang yang tersedia kuat untuk menyelesaikannya ya kan. Walaupun SSD-nya udah nipis ini, saya beli SSD lagi ya kan. Oke, sepertinya sudah terlalu banyak basa-basi yang saya sampaikan untuk penutupan kali ini. Ya nggak apa-apa ya, penutupan untuk sebuah series yang paling panjang dan akan menjadi video alur cerita terpanjang di Indonesia ya kan. Gila sih. Semoga kalian selalu terhibur dengan review-review sederhana kami.